Selamat petang saudara, Anda kembali menyaksikan obrolan Parekate live dari Studio 1 TVRI Sulawesi Selatan bersama saya Ingrid Herman. Baik saudara, petani adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan. Namun ironisnya mereka seringkali berada pada posisi yang lemah dalam rantai ekonomi. Untuk itu menjelang pilkada, para calon kepala daerah perlu memperkuat posisi petani dengan memberikan akses kepada pasar, permodalan, dan juga asuransi pertanian jika terpilih nantinya. Pertanyaannya, adakah kepala daerah yang kemudian menjadikan para petani dan kemudian perkembangan dalam pertanian sebagai prioritas dalam visi misi mereka? Kami akan membahasnya dalam obrolan Parekate kali ini dengan tema Suara Petani di Panggung Demokrasi. Dan telah hadir di studio kami hari ini adalah Insinyur Haji Imran Jauzi MPD, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Kadis, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Pak Kadis sekarang Kepala Dinas Pertanian setelah keliling di berbagai dinas. Jadi akhirnya cocok ya Pak sebagai lulusan IPB. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Yes. Dan bersama kami hari ini juga adalah seorang petani milenial yang terkenal di Sulawesi Selatan, yaitu Pak Jamaluddin. Terima kasih sudah hadir Pak Jamal. Oke. Dan seorang pengamat pertanian yang merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, yaitu Dr. Muhammad Fuad Ansori SPMSI. Terima kasih sudah hadir. Oke. Oke. Baik. Saya ke Pak Kadis dulu nih. Pak Kadis, ini udah berapa lama sih menjabat sebagai Kadis Pertanian nih Pak? Alhamdulillah sudah 2 tahun 6 bulan. Sudah 2 tahun 6 bulan. Bagaimana melihat perkembangan pertanian di Sulawesi Selatan, dan kemudian apa masalah dalam pertanian Sulawesi Selatan yang dilihat sampai saat ini? Ya, kalau kita melihat secara umum ya, pertanian kita ada harapan, ada tantangan gitu. Nah, harapan kita kan tentunya bahwa Sulawesi Selatan ini harus tetap menjadi lumbung pangan nasional. Oke. Namun di satu sisi kita juga menyadari bahwa begitu banyak persoalan-persoalan di pertanian. Khususnya yang sekarang ini adalah tentang bagaimana kita mengatasi atau memitigasi dampak perubahan iklim yang luar biasa sekali. Dan ketika musim panas sekali, atau kita sebut ya El Nino gitu ya. Tapi ketika musim hujan juga airnya berlebihan gitu, sehingga ini tentunya akan mempengaruhi produksi kita secara umum pertanian. Nah, tantangan inilah yang sejatinya yang menjadi tugas kami untuk bagaimana tetap memastikan bahwa produktivitas itu masih bisa terpenuhi untuk posisi kami sebagai lumbung pangan Indonesia. Sebagai lumbung pangan Indonesia, Pak, kemarin kan waktu Pilpres itu para calon presiden dan wakil presiden kan kita melihat bahwa dalam programnya itu yang prioritas juga adalah menjaga ketahanan pangan. Betul. Oke, bagaimana kemudian Bapak melihat hal itu? Nanti saya tanya juga ke pengamat melihat hal itu. Sebelum-sebelumnya kan juga para pimpinan atau calon pimpinan pada saat kampanye juga kan pertanian juga salah satu prioritas. Perjalanannya seperti apa, Pak? Ya, karena kan tentunya bahwa di kontestasi ya, pilkada ataupun pilpres ini, pertanian ini kan tentunya memiliki banyak isu-isu penting di situ, Mbak. Termasuk bagaimana kita secara global itu kan ada isu tentang krisis pangan gitu kan. Di satu sisi kita melihat bahwa di Indonesia ini penduduk kita yang memang berlatar belakang petani ini kan besar sekali gitu. Nah, oleh karenanya persoalan ini harus dijawab atau dicarikan solusi oleh para kontestan untuk baik pilkada maupun pilpres. Dan ini menurut saya isu yang menarik. Kenapa? Karena ada kesempatan, ada ruang untuk para petani kita memiliki choice dan voice gitu, memiliki suara untuk didengar oleh para kandidat ini bahwa apa sih menjadi kebutuhan real mereka di lapangan, seperti itu. Harusnya seperti itu, Pak. Menurut Bapak apa sih masalah klasik bidang pangan saat ini di Indonesia? Ya,
Saya kira memang tepat, pastinya terkait dengan ketersediaan tentunya ya, terkait dengan ketersediaan, kemudian kesejahteraan petani secara umum gitu. Nah, kemudian keterbatasan kemampuan kita untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan di bidang pertanian. Tapi secara umum tujuan kita adalah bagaimana supaya petani itu bisa ada peningkatan kesejahteraannya. Banyak indikator-indikator yang selama ini kita gunakan, nilai tukar petani, nilai tukar usaha petani. Nah, kalau kita melihat ini, di satu sisi ada yang kenaikannya atau di situ-situ juga ada juga yang kenaikannya cukup baik. Nah, di pihak lain tentunya kita melihat bahwa hampir setiap pemerintah daerah sangat peduli dengan masalah inflasi. Nah, komponen inflasi saya kira juga termasuk beberapa komoditi pertanian di situ. Ya. Bagaimana masalah lahan pertanian, Pak? Alih fungsi lahan pertanian. Ya. Alih fungsi lahan pertanian kita luar biasa sekali. Dalam setiap tahun itu selalu ada terjadi pengurangan. Dalam tahun ini, kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin itu ada terjadi pengurangan 1,67%. Jadi persoalannya bukan cuma alih fungsi lahan, tapi yang kekhawatiran kami ini adalah alih fungsi profesi petani. Alih fungsi profesi petani kita semakin berkurang. Di satu sisi kita mendorong petani-petani baru, tapi belum bisa menutupi. Kita kekurangan petani kurang setiap tahun itu 1,98%. Jadi hampir 2% itu jumlah petani kita berkurang. Nah, ini tantangan ke depan. Termasuk di Sulsel, Pak ya? Termasuk di Sulsel. Termasuk di Sulsel. Kemudian juga masalah alih fungsi lahan pertanian di Sulsel juga menurun kan, Pak? Juga menurun, betul. Juga menurun. Itu PR ya, Pak ya? Iya, itu PR. Oke. Pak Kadis, saya ke pengamat dulu. Pengamat, bagaimana? Setuju dengan pernyataan Pak Kadis tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Pak Kadis ya. Seperti yang disampaikan Pak Kadis, itu memang itu yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya secara krusial ada beberapa hal yang menjadi kritikal. Pertama adalah terkait dengan SDM. Ya, seperti yang disampaikan Pak Kadis, SDM ini untuk Sulsel itu menjadi suatu risk kali ini, suatu kritikal penting karena kebanyakan para pemuda lebih condong untuk main di pariwisata ya, dan main di tambang. Jadi memang ada harus nilai tukar yang menjadi kritikal di Sulsel. Dalam di kami sendiri untuk di pertanian, fakultas pertanian, kami mencoba menjembatani dengan mengajak perusahaan-perusahaan multinasional untuk terlibat dalam konteks bagaimana meningkatkan daya saing di dunia pertanian. Karena tidak perlu dipungkiri bahwa penting mengajak para company itu penting karena company bahaya. Company ya. Artinya company ini artinya perusahaan-perusahaan yang multinasional, nasional itu harus turut andil dalam mengedukasikan terkait dengan lapangan kerja pertanian. Karena kalau hanya pemerintah sendiri susah. Ya, jadi memang harus ada integrasi, dan yang saya lihat di Jawa sudah ada integrasi bagaimana menumbuhkan petani-petani milenial dengan skema-skema yang lebih terstruktur. Dan beruntungnya di Sulsel sebenarnya kalau kita lihat data-data ya, bahwa kita kan keempat produksi nasional. Dan bahkan orang dari multi company dan ke sini luar biasa ya Sulsel ya. Ketika naik di pesawat itu semua lahan semua. Tapi sayangnya adalah kadang bersifat ada hujan, ya, sehingga masalah teknis lagi ini. Ya alhamdulillah kemarin ada pompanisasi, itu sangat membantu sekali untuk tanda-tanda hujan. Itu dapat meningkatkan IP, artinya intensitas pertanian dari misalnya hanya 1 kali menjadi 2 kali, dan itu akan meningkatkan produksi, ada yang menjaga kestabilan. Jadi secara teknis ya, yang kita harus lihat ini SDM-nya, bagaimana SDM ini dapat menaik kembali ya, seperti Pak Jamal ini salah satunya. Dari kami berharap Pak Jamal ini juga sebagai influencer bagi fakultas pertanian juga nantinya ya. Yang kedua adalah terkait dengan teknis, masalah pompanisasi, masalah dan terakhir adalah sebenarnya pengetahuan petani. Jadi mohon maaf ya, petani-petani kita ini cenderung ingin menggunakan metode lama, sedangkan sekarang sudah berubah, proses digitalisasi sudah ada dan perubahan iklim. Jadi teknik-teknik yang dulunya dari nenek moyang, dari kakek nenek itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Itu yang menjadi suatu kendala dalam hal bagaimana melakukan proses distribusi teknologi dari peneliti, akademisi ke petani. Karena kami juga memang mendapat suatu hambatan tertentu karena kebanyakan petani adalah petani berusia tua, dia resisten terhadap nilai-nilai budaya. Padahal yang tadi
ini sudah berubah. Makanya yang krusial adalah bagaimana SDM pertanian ini harus dibangkitkan lagi. Ya, seperti itu kritikalnya. Baik, saya sebelum ke Pak Jamal, saya mau konfirmasi dulu ke Pak Kadis, benarkah jumlah petani milenial di Sulsel per tahun 2023 itu hanya 26,17% dari total petani di Sulsel? Betul. Ya, Betul kalau ya, kita melihat Bu ya, jumlah petani kita yang menurut sensus pertanian 2023 yang dilakukan oleh BPS itu kan adalah 1.042.000 lebih sedikit. Ya. Nah, saya kira kalau kita lihat DPT ya, daftar pemilih tetap kita kan 6.650.000 lebih. Berarti kurang lebih jumlah penduduk kita ini yang terkait dengan itu kan sekitar 15,6%. Nah, memang selama ini jumlah petani milenial kita sangat kecil sekali. Nah, dibandingkan dengan banyak sekali yang tadi. Ada karena petani kita yang berhalangan tetap mungkin karena meninggal, sudah tidak kuat lagi untuk bertani ya. Termasuk yang alih fungsi profesi tadi bertani. Jadi secara total keseluruhan memang ada terjadi pengurangan kurang lebih 1,98% setiap tahun jumlah petani. Nah, saya kira penting rasanya kita mendorong untuk petani milenial ini. Artinya kita dorong mereka untuk bagaimana mereka menjadi petani, termasuk kita harapkan anak petani itu harus melahirkan anak petani yang bertani dengan cara yang berbeda, penggunaan teknologi dan sebagainya. Ini yang memang menjadi PR kami di dinas pihak pertanian ini untuk seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi Pak Fuad, betul, lahan kita itu 44% itu masih tak ada hujan, irigasi cuma 56%. Artinya memang dibutuhkan beberapa intervensi untuk supaya indeks pertanaman kita itu bertambah dari 1 kali, 2 kali menjadi 3 kali. Hanya dengan cara itu ya kita bisa menutupi kebutuhan akan pangan ya, seperti itu. Tapi kalau jumlah petaninya berkurang juga iya, itu jadi pasti persoalan. pengaruh juga Jadi kan, persoalan. Pak Kadis. Itu menjadi persoalan di Sulsel sebenarnya. Di Sulawesi Selatan petaninya berkurang kita. Petani berkurang. Saya ke petani milenialnya nih. Oke. Berarti ini beliau adalah salah satu dari 26,17%. Iya, betul. Ya, Pak? Dari jumlah petani keseluruhan. Dari jumlah petani keseluruhan. Kenapa mau jadi petani, Pak Jamal? Ya, jadi pertama, walaupun mungkin Pak Kadis tadi menyampaikan bahwa banyak masalah di pertanian, alih fungsi lahan dan lain sebagainya, tapi kami sebagai putra daerah istilahnya melihat bahwa masih ada potensi yang tersisa yang perlu kita garap. Nah, itu menjadi hal yang memotivasi kami bagaimana kemudian potensi itu sebagai lahan yang kemudian akan kita kelola. Nah, kan tadi dikatakan bahwa jarang anak muda yang kemudian meminati pertanian, maka kami melihat bahwa ketika sesuatu tidak diminati, maka hal itu menjadi peluang buat kami. Akhirnya kami masuk ke sana untuk bagaimana kemudian mengangkat isu-isu pertanian, melempar isu-isu bahwa jadi petani itu menarik, jadi petani itu keren. Dan bagaimana kemudian kami bersama-sama di teman-teman di pedesaan itu kemudian mencoba melahirkan satu wadah. Wadah itu adalah gerakan petani literasi begitu. Jadi dia masuk di segi bagaimana petani itu lebih modern begitu. Jadi modernisasi di pertanian, bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan pertanian yang dulu itu coba kita ramu saya demikian rupa dan itu menarik. Nah, misalnya tadi disampaikan juga bahwa anak-anak muda kemudian masuk di pariwisata misalnya. Nah, bagaimana kemudian pertanian itu bisa menjadi tempat wisata, menjadi wisata edukasi. Nah, orang kota kemudian datang ke sana petik sayur, merasakan jadi petani, kemudian membawa oleh-oleh dari kampung ke kota. Itu adalah hal-hal yang menurut kami itu hal yang menarik tentunya dilahirkan oleh anak-anak muda. Dan tentunya walaupun peningkatan anak muda untuk masuk ke dunia pertanian tidak terlalu signifikan, tapi saya rasa dengan lahirnya gerakan-gerakan literasi di pertanian, maka itu akan menjadi isu-isu penting yang kemudian secara tidak langsung akan menarik mereka. Bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Jamal dan teman-temannya itu juga bisa menghidupi dia, kemudian membawa kampungnya bisa lebih dikenal. Misalnya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah melahirkan misalnya identitas kampung sayur misalnya yang ada di Malino sana, di Kanrapia. Nah, itu kami mencoba meramu bagaimana Kanrapia kami melihat potensinya sebagai penghasil sayur. Nah, dengan menjadi penghasil sayur kami melahirkan bahwa kampung ini bisa jadi kampung sayur ini. Akhirnya orang kemudian ketika ke Malino ingin ke kampung sayur ini karena penasaran. Nah, dengan gerakan-gerakan petani literasi itu tadi kemudian lahirlah identitas kampung sayur yang kemudian
kemudian tadi disampaikan bahwa kita perlu kolaborasi. Nah, ini langsung dibina oleh Satuan Brimopolda Sulsel. Jadi kampung sayur, kemudian dari perusahaan, kemudian kami menjadi kampung berseri Astra. Kemudian dari kampung iklim, dari Kementerian Lingkungan Hidup disampaikan tadi Pak Kadis bahwa isu-isu iklim saat ini tentu masyarakat petani, khususnya juga anak muda, bagaimana dia mampu beradaptasi. Misalnya anak muda ini kemudian mampu beradaptasi dengan bibit unggul misalnya, bukan menanam bibit yang sudah turun-temurun, tapi bagaimana dia bisa beradaptasi dengan itu. Dengan misalnya tadi dikatakan bahwa isu-isu iklim ketika El Nino, maka tentu kita petani milenial masuk di pengairan kita diperbaiki, membuat embung pertanian, membuat bagaimana penyiraman misalnya yang dulu yang masih manual, sekarang kita sudah sprinkler, jadi lebih modern dan akhirnya kita bisa mengerjakan banyak hal dan itu bisa dianggap menarik bagi anak-anak muda yang lain. Dan akhirnya hari ini kita mencoba melempar isu-isu itu dan banyak pengunjung yang kemudian datang di tempat kami. Begitu. Awalnya kan pasti belum terpikir ke situ kan Pak Jamal ya. Iya. Awalnya itu mau jadi petani itu apa dulu? Iya. Karena apa dulu? Orang tua Pak Jamal petani kah sebelumnya? Jadi tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa orang tua sebenarnya harus melahirkan anak petani begitu. Tapi kondisi di lapangan ketika orang tua ditanya apa cita-cita anaknya, dia tidak ingin anaknya jadi petani, dia ingin keluar. Anak petani sendiri kemudian ketika dia di bangku sekolah dia ditanya mau jadi apa, otomatis dia akan menyampaikan profesi lain. Padahal menurut kami bahwa tidak ada petani tidak ada makanan. Walaupun bagus profesi yang lain, tetapi ketika profesi petani ini yang mundur, maka kita tidak bisa makan. Nah, akhirnya itu menjadi hal yang memicu kami bahwa itu harus dimulai dari kami begitu. Jadi setidaknya saya sudah melakukan itu, mengharapkan teman-teman yang lain juga ikut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sama. Tetapi kita bukan hanya sekedar ikut dengan pola-pola lama, petani kolonial istilahnya, tetapi kita mencoba sebagai petani milenial, misalnya masuk tadi di pengairan, cara menyiram, kemudian kita pemasaran, kita ada offline, ada online. Jadi kita mencoba ke sana. Perkembangannya kan awalnya itu tadi kan sempat dikatakan Pak Jamal bahwa petani itu keren. Nah, sementara belum tentu anak muda lain berpikir seperti itu. Betul ya, Pak Fuad dan juga Pak Kadis. Betul. Nah, sekarang saya mau tahu dulu, kenapa waktu itu awalnya bilang petani itu keren? Di mana kerennya? Ini harus dikasih tahu nih ke milenial. Jadi rata-rata kan anggapan orang yang keren itu adalah di tempat yang bagus, yang bertingkat mewah, berpakaian berdasi dan lain sebagainya. Tetapi menurut kami bahwa keren itu tidak mesti seperti itu. Ketika kami misalnya di lahan mengambil gambar di lahan, kemudian kita posting, kan hari ini kan anak-anak muda bisa jadi konten kreator di dunia pertanian. Jadi menurut kami bertani itu bukan berarti semua harus pergi mencangkul, tidak. Tetapi ada yang mengambil gambar, ada yang mempromosikan di media sosial, ada yang kemudian memasarkan secara online. Jadi banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan dan itu sudah masuk di dunia saat ini, di era teknologi saat ini. Jadi tidak mesti petani harus semuanya ke lahan, mencangkul dan lain sebagainya, tapi di pertanian bisa kita bagi. Ada yang mencangkul, ada yang mempromosikan, konten kreator misalnya, itu lebih ke situ kan. Berarti Pak Kadis dan juga Pak Fuad yang harus dirubah mindset ya, bahwa petani itu nggak hanya mencangkul. Kalau pengalaman dari Pak Jamal kan, nggak cuma mencangkul nih petani. Terus yang kedua orang tua. Para petani ini bagaimana mengarahkan anaknya menjadi petani, itu tugas Pak Kadis nih. Dan juga tenaga pendidik. Sebenarnya satu ini, biasanya ini, mohon maaf ya, betul yang seperti kata Pak Jamal bahwa memang petani keren, tapi memang secara umum di mahasiswa kita bahwa petani adalah suatu usaha yang mungkin resiko tinggi. Itu pertama. Nah, sehingga orang berpikir bahwa saya jadi bank saja, sudah stabil nilai saya, masuk AC dan lain sebagainya. Artinya dan kemudian kedua. Ini yang ikut pendidikan di pertanian nih banyak yang berpikir begitu, makanya kita ubah. Ini kan maunya di bank, mengembangbiakan uang ya, bukan mengembangbiakan bibit. Bahkan dulu IPB disebut dengan ilmu Institut Perbankan Bogor. Karena memang banyak dulu. Pak Kadis lulusan IPB nih. Pak Fuad juga ya. Saya. Tapi kita ubah. Memang kita harus mengubah mindset itu dan itu tidak bisa membalikan tangan secara mudah. Seperti Pak Jamal ini suatu suksesor yang sangat baik. Tapi yang krusial sebenarnya secara umum adalah membuat gairah terhadap pertanian dibandingkan dengan pertambangan. Nah, ini yang susahnya di Sulsel adalah gaji pertambangan lebih tinggi dibandingkan gaji pertanian. Nah, kedua, resikonya memang cukup besar di pertanian. Nah, sebenarnya adalah pemimpin yang bisa mengambil bagaimana mengubah mindset ini, bagaimana kebijakan terkait dengan mengubah petani, mengubah mahasiswa menjadi petani atau menjadi pemuda jadi petani, harus berdirikan apresiasi. Ya, seperti di Jepang.
anak petani bebas kuliahnya. Bebas ini artinya petani itu bukan sebagai korban, tapi sebagai subjek, pahlawan. Ya, karena seperti yang dikatakan Bung Karno, mati hidup suatu bangsa tergantung pertaniannya. Jadi selama ini, mohon maaf ya, kebanyakan orang menganggap atau beberapa pilkada menganggap bahwa petani adalah korban. Harusnya petani bukan sebagai korban, tapi sebagai pelaku. Objek maksudnya nih? Sebagai objek, Kan ya, sebagai objek. objeknya, harusnya sebagai subjeknya atau pelakunya, yang dimana pelaku tersebut diberikan nilai yang tinggi. Nah, seperti itu. Bagaimana seorang memilih pertanian? Jelasnya asuransinya dengan pemerintah. Karena tadi pemuda akan berpikir, apalagi Gen Z ini, Bang, dia paling rapuh. Gagal sedikit, selesai. Itu yang terjadi Gen Z ini. Ini harusnya diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana mengubah mindset anak-anak muda Gen Z ini mau bertani. Dan pasti anak muda ini berpikir gini, usaha sedikit, untung banyak. Ya, makanya pada mau jadi YouTuber. Makanya mau jadi YouTubers. Konten kreator. Konten kreator. Nah, usaha yang cuma live dan mendapatkan uang dibandingkan tadi bertani. Jadi memang usaha yang sangat besar bagaimana menggairahkan pertanian ini dengan slogan tadi petani keren, tapi bukan hanya slogan itu, tapi memang harus ada jaminan bagi seorang pemuda untuk bertani. Apa jaminan saya? Apa privilege saya sebagai petani jika saya menjadi seorang anak muda sebagai petani? Itu menjadi krusial lah. Makanya harus ada integrasi pemerintah, perusahaan, dan akademisi termasuk seperti ini Pak Jamal sebagai influencernya. Bagaimana kemudian tanggapan terhadap para calon-calon pimpinan ini sejak dulu maupun sekarang ini? Apakah betul-betul sudah pada fokus nih di pertanian? Kalau menurut pengamatan dari pengamat, kemudian dari pengalaman dari petani milenial dan juga sebagai pelaksana Pak Kadis, Pak Fadil boleh? Jadi yang saya lihat itu tadi sebenarnya selalu menjadikan objek atau selalu menjadikan korban. Petani itu susah. Ini tidak sebenarnya. Kalau mau pertanian bagus, jangan ada subsidi. Jangan subsidi pupuk, tapi subsidi harga. Berani tidak pemerintah subsidi harga? Artinya bayar mahal ke petani. Misalnya harga gabah saya bayar 10.000, tapi berikan subsidi harga ke konsumen. Mau tidak pemerintah begitu? Itu yang diterapkan oleh di Jepang. Tidak ada subsidi. Karena orang yang saya temui, mereka akan berusaha meningkatkan produktivitas dengan cara apapun jika harga terjamin. Pertanyaan, harga terjamin tidak? Tanya Pak Jamal, apalagi horti. Terjamin tidak harga ketika misalnya lotnya besar langsung turun? Jadi susah. Sedangkan mohon maaf, subsidi sekarang pernah terbatas. Belum tentu kualitasnya sama di setiap daerah. Kita nggak tahu, Allah alam. Karena ada beberapa penelitian bagus, ada penelitian tidak yang saya temui Pak. Ya, artinya mungkin juga karena keterbatasan atau mungkin lama diendapkan, ada mafia diendapkan sehingga kualitas pupuk berkurang. Kan? Jadi istilahnya adalah kalau mau buat itu pertanian baik, jangan ada subsidi. Kita tidak boleh manja. Jangan ada subsidi, tapi jaminkan harga itu stabil. Cukup itu saja. Pasti semua petani akan bergerak bagaimana meningkatkan kualitas dan meningkatkan produktivitas. Itu sebenarnya kuncinya sebenarnya. Ya, kalau berdasarkan pengalaman Pak Jamal? Jadi kalau kami melihat di lapangan ketika pilkada, itu kadang-kadang petani jadi hal yang sangat penting begitu. Jadi janji-janji manis dari pada mereka menyampaikan kontestan itu sangat menarik sebenarnya. Tapi ketika mereka sudah duduk biasanya kadang dilupakan. Nah, harapan kami tentunya adalah seperti tadi bahwa memang di lapangan antara harga di pasar dengan konsumen itu sangat jauh. Jadi di pasar, di petani ketika mereka panen harganya sangat jauh sekali. Ternyata sampai di perumahan-perumahan di perkotaan itu ternyata harganya tinggi. Jadi memang ada yang mempermainkan harga di tengah-tengah, dan inilah hal yang menurut kami penting untuk dibuatkan satu konsep agar harga di tingkat petani betul-betul mereka merdeka dari itu. Jadi tentunya di Hari Tani tentunya kita berharap bukan hanya sekedar seremonial memperingati Hari Tani, tapi betul-betul baik para kontesta maupun yang sudah menjabat hari ini tentunya kami berharap bagaimana betul-betul, karena ending daripada pertanian ini kan adalah pasarnya. Jadi walaupun petaninya sehat, kuat, walaupun lahannya subur, walaupun produktivitas kualitas kuantitasnya bagus, tapi di akhir para petani ketika ingin menjual mereka jatuh di situ sebenarnya. Nah, tentu kita berharap bahwa betul-betul mereka yang punya
punya janji ini, punya visi misi. Harapan kita ketika mereka duduk betul-betul memperhatikan mereka, dan ketika kita ini membahas, maka membahas seperti ini lagi tentunya itu sudah ada perubahan, dan daya tarik ketika harga itu tadi bagus, pendapatan petani sudah bagus, tentunya mereka akan masuk ke sana. Petani-petani milenial tentunya akan melirik pertanian, karena otomatis secara pendapatan ada di situ. Ada di situ ya. Iya. Baik. Pak Kadis, sebagai lulusan IPB, oke, yang belajar teori pertanian harusnya bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang harus dilakukan, bagaimana Pak? Sinkron nggak Pak? Atau ada juga hal-hal yang ya kan bikin komplain gitu Pak? Jujur kita. Ya. Saya melihat memang banyak kebijakan-kebijakan kita ini kan istilahnya one fit for all gitu ya, sama semua, padahal karakteristik setiap daerah itu beda. Ada sentra horti, ada sentra perkebunan, ada tanaman pangan. Kalau terkait juga kalau Sulsel alhamdulillah kita lebih lengkap Bu ya. Tanaman pangan kita bagus, horti kita juga luar biasa, perkebunan juga kita sangat baik. Nah, artinya masing-masing komoditi ini tentunya harus punya perlakuan yang berbeda ya. Kebijakan yang menyentuh juga pastinya harus berbeda. Kalau kita melihat sebenarnya pertanian ini kan ada 4 domain Bu, ada 4 hal yang bersentuhan dengan bisnis pertanian. Yang pertama kita kenal dengan namanya perbenihan Bu. Benih. Bibit ya, penangkar. Ini kurang diminati oleh generasi muda milenial kita. Rata-rata yang masuk penangkar itu yang tua-tua Bu. Jadi kami mencoba memetakan, melihat di lapangan yang menjadi penangkar untuk kemudian jagung, termasuk horti, itu adalah orang yang sudah tua-tua, artinya mungkin sudah pengalaman gitu ya. Sehingga tidak tertarik bagi para milenial kita untuk masuk ke situ. Yang kedua, bisnisnya adalah budidaya. Nah, ini yang tadi didorong oleh Pak Jamal, mereka harus mau juga sudah turun ke sawah meskipun tidak harus berlumpur-lumpur ria, sudah menggunakan alat-alat mesin modern ya, traktor dan sebagainya, kan sudah bisa membantu. Yang ketiga itu yaitu bisnis untuk pengolahan dan pemasaran. Nah, ini yang rame Bu. Ya, pengolahan hasil-hasil pertanian itu, hasil olahan tanaman pangan, apalagi horti kan banyak. Nah, ini mereka untuk dibutuhkan mereka untuk memasarkan. Penggunaan media sosial itu masif sekali. Nah, inilah yang paling banyak ini. Yang keempat itu bisnis untuk limbah pertanian. Ini lebih tidak diminati lagi oleh para milenial kita. Jadi kenapa kurang menguntungkan atau gimana? Ya, sebenarnya justru menguntungkan semua. Jadi artinya 4 pilihan ini sebenarnya harus kita edukasi pada petani milenial kita bahwa Anda punya ruang yang cukup luas. Bisa masuk di pembenihan, bisa di budidaya, bisa di pengolahan dan pemasaran, bisa di limbah pertanian. Nah, isu-isu ini sebenarnya bisa ditangkap oleh para kandidat-kandidat untuk yang terlibat di kontestatif pilkada ya. Kenapa? Karena isu-isu ini sebenarnya itu yang ada di masyarakat. Selain daripada isu yang sifatnya umum, ketersediaan air, pupuk, benih, gitu, itu umum sekali Bu ya. Nah, namun yang menurut saya yang paling penting kita dorong 4 hal ini. Kenapa? Karena inilah yang bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita. Selama ini dari beberapa kali kontestasi itu, menurut pengamatan Pak Kadis ada nggak? Ada. Justru ada yang konsen nggak di situ Pak? Kalau dalam sebatas isu yes gitu ya. Namun implementasinya di lapangan sekira para petani inilah Pak Jamal yang tahu apakah betul dilaksanakan. Tapi menjadi isu-isu pada waktu debat-debat calon kepala daerah itu ada. Ada juga yang menjamin bahwa misalnya untuk organik gitu ya. Ada yang menjaminkan bahwa nanti ada kemudahan dari segi akses permodalan ya. Asuransi pertanian itu kan isu-isu. Banyak sekali isu-isu itu. Tapi kami di pertanian Bu senang. Artinya para kontestan ini sangat memahami tentang pertanian. Apakah mereka menggunakan tenaga ahli atau tenaga lapangan yang memotret itu, tapi harapan kami tentunya apa yang mereka suarakan ketika kampanye harus terimplementasi karena semuanya bagus. Mungkin saya menambahkan Bu. Jadi saya lihat beberapa orang atau kontestan pilkada fokus terkait dengan ketahanan pangan. Padahal kalau termasuk kita lihat, pilpres kemarin termasuk padahal kita lihat ketahanan pangan adalah aspek yang paling terendah. Harusnya adalah kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan, Kalau misalnya kedaulatan pangan, kita bukan hanya kalau ketahanan itu hanya mencukupi pangan. Kalau kedaulatan pangan, bagaimana caranya kita swasembada pangan? Beda kan artinya gini.
target terus tinggi, ya kan? Artinya berpikirlah bagaimana menjadi daulat pangan. Artinya seperti tadi, harus merdeka penangkarannya. Bagaimana itu menggiurkan sekali horti. Di hortikultura itu menggiurkan penangkar. Saya berbicara dengan multinasional, bayangkan untuk 1.000 meter saja untuk tomat itu bisa 75 juta netnya. Netnya 1.000 meter untuk penangkar. Tapi memang kalau untuk yang pangan itu harus memang luasan. Tapi istilahnya di sini adalah kalau mau berpikirlah menjaga bagaimana Sulsel itu daulat terhadap pangannya. Artinya berpikir tadi empat itu ada suatu sektor penangkaran yang stabil di sini. Kalau kita lihat penangkaran di sini belum stabil, Bu. Semua perusahaan-perusahaan multinasional jarang ada yang mau di Sulsel. Kenapa? SDM lagi dia tanya. Masalahnya begini, Bu, kalau menangkar menyilangkan, siapa mau silang? SDM nya tua-tua. Ya, tua-tua. Artinya begini, kalau mau berpikir itu kita bisa tahan, berpikir menjadi seorang yang daulat, berpikir kedaulatan pangan, artinya harus merdeka penangkarannya. Bagaimana membuat itu tadi SDM itu direkrut, karena beberapa yang saya lihat di Jawa, jadi jangan salahkan Jawa, karena memang orang Jawa, SDM Jawa itu tersedia terkait dengan itu. Jadi penangkaran di Sulsel itu untuk multinasional jarang di Sulsel, padahal dari segi luasan sangat lebih banyak dibandingkan Jawa. Jadi orang-orang berpikir kalau saya pergi sini, saya harus hire orang Jawa untuk datang ke sini, dan itu lebih mahal. Ketika di hire orang sini komplain lagi. Dan yang susahnya adalah tadi itu banyak yang tadi saingan dengan tambang, ya orang tambang mungkin lebih sejahtera. Ya, ada berpikir demikian, sehingga itu yang menjadikan suatu pemikiran untuk kepala-kepala daerah bagaimana berdaulat terhadap pangannya, bukan menjaga ketahanan pangannya, tapi berdaulat terhadap pangannya. Tanggal 24 September kemarin kan kita rayakan Hari Tani Nasional 2024 dan temanya menuju petani mandiri dan berdaulat. Pertanyaannya sekarang, Pak, benarkah kebijakan sektor pangan dan pertanian khususnya beras itu berubah sesuai siapa yang jadi pemimpinnya, sesuai rezim kepemimpinan politik nasional, jadi tidak berkesinambungan, betul tidak Pak Kadis? Saya kira enggak juga, Bu. Karena kalau menurut Pak Kadis enggak, nanti saya tanya pengamat. Kalau saya enggak, karena cuma memang istilahnya tantangannya yang berubah dari setiap periode ya, Bu ya. Mungkin periode yang lalu kita sudah pernah kok swasembada, artinya kebutuhan untuk dalam negeri ini kan sudah terpenuhi gitu ya. Namun demikian dengan banyaknya tantangan, pertama ya sudah krisis iklim gitu yang demikian, kemudian berikutnya lagi bagi banyak lagi tantangan-tantangan di dalam pertanian, akhirnya fokus terhadap tanaman pangan ini berbeda. Tapi khusus untuk tanaman pangan, saya kira upaya Kementerian Pertanian sudah luar biasa. Sudah ada cetak sawah, optimalisasi lahan rawa yang selama ini hanya dipakai 1 kali setahun untuk pertanaman, kita bisa naikkan 2 kali sampai 3 kali. Kemudian kita juga sudah mulai mengembangkan varietas unggul baru, varietas baru yang punya produksi yang produktivitas yang tinggi. Ini kita kembangkan terus. Artinya memang setiap periode ini atau mungkin pemimpin kita ini punya fokus yang berbeda, tapi bukan fokus yang berbeda adalah penekanan tertentu, tapi khusus untuk ketahanan pangan ini saya kira tetap konsentrasi sama dengan rencana untuk 1 juta hektar lahan sawah baru yang di Merauke. Saya kira ini bagian daripada upaya untuk menutupi defisit kekurangan beras kita. Sulawesi Selatan sebenarnya surplus kami secara produksi nomor 4, tapi dari segi surplus kita rata-rata nomor 1. Ya, Pak? Cuma Sulawesi Selatan kan tidak memikirkan dirinya sendiri. Kita harus memikirkan provinsi lain yang memang tergantung dari beras-beras daripada Sulawesi Selatan ini sendiri. Jadi kalau dulu kita sempat swasembada, kemudian sekarang kita ada impor juga berapa persen, itu bukan karena masalah kebijakan pimpinannya Pak ya, tapi karena masalah-masalah lain seperti perubahan iklim tadi, alih fungsi pertanian juga termasuk. Alih fungsi pertanian, kemudian jumlah penduduk kita kan cukup bertambah banyak terus, Bu ya. Nah seperti itu masalahnya. Silakan pengamat. Kalau saya juga setuju dengan Pak Kadis, karena memang yang krusial adalah masalah pangan. Relatif semua
pasti setiap pemerintahan pasti akan fokus terhadap pangannya, karena kalau misalnya dia bergejolak selesai. Itu pertama. Tapi memang yang paling penekanan adalah sebenarnya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa beradaptasi, karena tadi yang harus kita pikirkan adalah teknologi itu sudah banyak teknologi, tetapi bagaimana mendiseminasikan khususnya penyuluh-penyuluh ini yang sudah banyak itu kadang tidak teraplikasikan atau teroptimalkan secara sempurna. Optimal lagi seperti itu, karena rata-rata penyuluh, mohon maaf, banyak penyuluh yang berada di kecamatan. Ketika saya datang di petani, Bapak ini sebenarnya penyuluh. Saya kira penyuluh, karena ketika ada masalah saya datang ke sana, saya menjabarkan begini-begini. Oh saya baru paham Pak, kenapa bisa begini tanaman saya. Iya begini-begini Pak. Langsung dia bilang, kalau bertanya, Bapak itu lebih bagus jadi penyuluh, lebih cocok jadi penyuluh dibandingkan penyuluh yang ada di sini. Itu berarti dari dinas juga nih. Pak Kadis, gimana nih pendidikan para penyuluh? Ini penyuluh ini menjadi krusial Pak Kadis, bisa serius, karena masalahnya proses transfer adaptasi ini perlu, tapi ya tadi adalah satu penyuluh berapa harus hektar dia harus capai. Memang harus pembinaan secara matang terhadap penyuluh, karena roda atau ujung tombak daripada diseminasi teknologi baik dari akademisi, baik di pertanian itu di penyuluh. Nah, coba nanti bicara dengan Pak Jamal. Pak Jamal juga punya bagaimana relasi dengan penyuluh. Dan juga masalah kebijakan dari pemerintah daerah ke impact-nya ke Pak Jamal dan teman-teman. Jadi kami melihatnya bahwa sebenarnya kadang-kadang ada program dari pusat. Katakanlah di Sulawesi Selatan itu Pak Kadis kan ada program YES. Jadi YES ini adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha muda di bidang pertanian. Nah kebetulan saya dari Kabupaten Goa, di Goa juga program YES itu sudah masuk. Dan program YES ini kemudian bagaimana kita bersama-sama mencoba mendata teman-teman milenial itu sampai sekitar 10.000 petani milenial yang kemudian itu dilatih literasi keuangan, bagaimana kemudian promosi digital, kemudian packaging. Jadi kegiatan-kegiatan itu kemudian bagaimana peningkatan SDM yang kemudian untuk petani-petani milenial kita. Dan kebetulan yang menjadi mentornya mereka atau tutornya mereka itu adalah penyuluh itu sendiri. Jadi dari program ini kemudian sudah bagaimana membekali petani itu sendiri, kelompok tani maupun anggota-anggota Gapotang. Kemudian yang kemudian dibekali SDM-nya adalah dari penyuluh itu sendiri. Jadi betul-betul dari program pusat itu misalnya sudah ada. Tetapi ketika kita kembali ke wilayah atau di daerah terkait dengan misalnya pilkada, kadang-kadang ini perlu disinergikan. Jadi program pusat kadang tidak terlalu direspon di wilayah. Jadi menurut kami adalah ketika ada program pusat maka itu perlu direspon dengan baik, dan tentu kita berharap dari wilayah itu kemudian punya kreativitas tersendiri. Ada dari pusat, ada juga dari mereka sendiri, bahwa ternyata kan dari calon-calon ini kan sebenarnya biasanya mereka dari anggota legislatif dulu, kemudian masuk jadi calon bupati atau gubernur misalnya, otomatis kan mereka sudah mengetahui wilayah. Nah menurut kami ketika mereka sudah melakukan evaluasi terkait apa yang menjadi perjalanannya mereka, kami rasa bahwa sinergi ini sangat penting untuk kemudian dilakukan. Dan kembali ke PPL tadi, bahwa memang kita butuh bagaimana betul-betul dari semua lembaga itu betul-betul harus ada kolaborasi, karena memang kalau di pertanian ini hal yang sangat penting juga adalah peningkatan SDM dari segala penjuru, dan tentunya itu menjadi tugas kita bersama untuk kemudian sama-sama memajukan itu. Dan betul-betul daya tarik di pertanian, anak-anak muda tertarik ke sana, bahwa saya petani, saya juga bisa makan, saya juga bisa beli ini, beli itu, dan sama dengan profesi-profesi yang lain. Pokoknya itu profesi yang keren. Iya, betul. Ya, dengan berbagai permasalahan yang ada, mungkinkah atau bisakah cepat sesuai dengan tema Hari Tani Nasional kita 2024 ini menjadi petani yang mandiri dan berdaulat? Pak Kadis. Iya, saya kira ya mudah-mudahan semangat dari Hari Tani ini otomatis kita mengkonsolidasi kembali ya potensi-potensi yang ada, khususnya anggap potensi yang terbesar itu tadi dari generasi petani milenial kita. Kenapa? Karena mereka itu selain juga bisa menjadi sumber kehidupan di situ ya, itu bisa juga menjadi influencer, bisa jadi penyuluh gitu. Kita punya penyuluh ibu kurang sekali, cuma 2.000 lebih, 2.100. Sementara jumlah desa 2.100. Iya, itu sudah termasuk ASN, P3K, penyuluh mandiri. Nah di satu sisi kan jumlah desa kita kan lebih 3.000. Idealnya kan satu desa satu penyuluh itu sebenarnya masih kurang. Kenapa? Karena penyuluh ini kita harapkan mereka menjadi sumber daya manusia yang terbarukan. Tapi persoalannya banyak hal yang memang harus mereka update. Pertama,
ya wilayah kerjanya. Yang kedua komoditi, tentunya lain mereka menyuluh, istilahnya bisa jadi harus menguasai semua komoditi. Harus tahu padi, tahu jagung, tahu kedelai, belum horti, itu orangnya itu juga. Nah, sehingga benar-benar kita butuh orang-orang penyuluh-penyuluh yang selalu mau memperbaharui dirinya, menjadi seorang yang pembelajar. Sehingga kalau ada persoalan misalnya di bidang kacang-kacangan gitu ya, kacang tanah gitu, mereka penyuluh langsung update informasi, bisa memberikan penyuluhan bagaimana model pertanian yang baik, good agriculture practices seperti apa. Nah, seperti itulah yang mereka harus update. Pendidikan untuk para penyuluh sendiri ini apakah berkesinambungan? Ada Bu ya. Cuma kan itu sekali lagi bahwa jumlahnya yang terbatas, sehingga sementara banyak hal yang mereka kuasai. Nah, inilah butuh penguatan. Salah satu penguatan yang menurut saya paling bagus adalah adanya para petani milenial ini. Mereka bisa memberikan penguatan, membantu tugas penyuluh kami. Apa yang diharapkan dari calon pimpinan nanti di Pilkada 2024 ini? Ya, kalau menurut saya, ya mereka harus mampu memetakan dengan baik apa sih yang menjadi potensi di daerahnya. Karena beda ya, tentunya di Pindrang beda, di Bunyi beda, Sopeng beda, Wajo beda. Ada di daerah Luhur aja itu kan adalah sentra-sentra perkebunan gitu kan. Kemudian di daerah Goa, Takal itu kan hortikultura di situ berkembang. Sidrap, Pindrang, Wajo itu kan tanaman pangan berkembang di situ. Nah, artinya potensi itu pasti calon-calon kepala daerah ini sudah memetakan dengan baik. Nah, otomatis setelah dipetakan apa yang menjadi potensi, apa persoalan, dan apa solusinya. Oke, kira-kira kalau di Sulselnya 24 kabupaten kota, masalah pertanian apakah jadi satu isu yang seksi untuk diangkat jadi program yang kemudian nanti bisa menarik pemilih? Iya dong, pasti. Kenapa yang tadi saya sebut bahwa jumlah petani kita kan 1 juta ya, 42.000 lebih. Di PT kita itu 6 juta 050 lebih. Artinya 15% itu secara sosial. Tapi kalau kayak Makassar kan pasti kecil. Di kabupaten-kabupaten tertentu itu petani itu sampai 56%. Ada suara petani harus kita dengarkan. Harus kita dengarkan. Tapi jangan hanya jadi ini Pak ya program ya. Iya. Tapi harus direalisasikan. Ya harus ada direalisasikan. Buat. Ya seperti yang saya bilang tadi Bu. Masalah keseksian tadi nih Pak. Masalah sangat seksi. Tapi tadi orang berpikir bahwa petani itu miskin. Artinya harus dibantu, tidak. Harus didaulatkan petani itu. Dia harus berdaulat. Artinya program-program itu seperti harus sinergis. Contoh seperti ini. Penyuluh jadikan seorang manajer. Tadi cocok kata Pak Kadis bahwa harus dipetakan dulu. Setelah itu petakan, penyuluhnya itu harus fokus. Misalnya satu, perkebunan. Ya udah kamu di situ. Karena tadi keterbatasan kita. Sama keterbatasan, maka harus fokus. Misalnya dalam beberapa desa, ini potensi perkebunan. Jangan berpikir itu penyuluh. Itu bicara tentang padi. Bicara saya tentang perkebunan. Bicara saya perkebunan. Dan dijadikan dia sebagai manajer. Jadi sebagai ini, dia mencari pasarnya, dia mencari ini. Hanya penyuluh itu harus juga dijadikan sebagai beradaptasi, bagaimana seolah-olah dia orang manajer, bukan sebagai pegawai administratif. Jadinya dia akan memikirkan dan dia juga bisa mendapatkan keuntungan dengan tadi, misalnya dengan cara tadi melakukan proses penjualan, ada suatu gap yang dia dapatkan, dan termasuk tadi berkomunikasi dengan petani milenial, jadi petani milenial menjadi suatu community itu memiliki daya saing. Karena begini Bu, kita tidak bisa menjaga harga kalau kita tidak berkumpul menjadi suatu komunitas. Itu bisa aja di sini harganya 5, di sana harganya 10, atau di sana harganya 2 ya. Karena kalau misalnya dia bersifat individual, maka tengkulak akan main. Ada skala usaha ya. Skala usaha harus memang dia buat jadi seperti mereka adalah suatu perusahaan. Karena keterbatasan dari penyuluh. Jadi penyuluh itu harus dispesifik, tahu daerahnya. Ya kalau perkebunan dari A sampai Z, kalau stop perkebunan harus update terus. Jadi calon kepala daerah ini kalau mengangkat isu pertanian nih sebagai program ini harus sudah melihat dari sisi lain ya. Jangan ya kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Istilahnya tadi Bu. Jadi objek terus, padahal ini adalah dia harus menjadi subjek. Artinya dia harus mandiri. Seperti ya tema yang dilakukan di Hari Tani, harus daulat dan mandiri. Baik, saya yang terakhir, saya mulai dari Pak Jamal, pesan untuk para calon kepala daerah nih di Pilkada 2024. Tentu pertama mungkin harapan dan pesan kami adalah tentunya selain penyampaian atau
konsep-konsep visi misi yang bagus ya, Ya. khususnya kepada petani-petani, tentu realisasi ketika mereka terpilih itu perlu dilakukan Ya. agar betul-betul ketika kampanye suara kampanye dengan suara realisasi pada waktu mereka sudah dilantik itu sama, Ya. sehingga harapan dan motivasi daripada petani tentunya akan melihat Ya. bahwa saya tidak salah pilih nih pemimpin yang kemarin yang saya berikan suara, ternyata kemudian setelah dia duduk, dia kemudian memberikan program yang betul-betul berpihak kepada petani, ya, khusus kepada generasi-generasi muda, yang kemudian bagaimana generasi muda yang punya waktu, punya tenaga, punya harapan dan cita-cita yang masih luas, dan tentunya bagaimana membawa potensi kampungnya. Ya. Jadi tentunya harapan kami bagaimana kemudian itu bisa direalisasikan, apa yang menjadi isu-isu kampanyenya itu kemudian dilakukan pada waktu mereka terpilih. Begitu, Baik, Kak. Pak Kadis silahkan singkat aja pesannya untuk para Ya, calon dan kepala saya daerah. berharap ya tentunya pada calon-calon kepala daerah ya, Ya. doronglah para petani-petani kita untuk memanfaatkan semua lahan-lahan yang ada. Yang kedua, anak-anak mereka ya berilah motivasi untuk juga menjadi seorang petani, karena sesejatinya petani ini adalah profesi yang mulia, Ya. yang tentunya punya prospek masa depan yang bagus. Baik, Pak Fuad singkat aja silakan. Kalau saya sendiri sebagai anak muda, jadi yang kami harapkan adalah kepala daerah itu dapat meningkatkan tingkat kesaksian dari pertanian. Artinya terkait dengan kestabilan, terkait dengan kebijakan yang mendukung terkait dengan pertanian milenial itu harus ditingkatkan. Karena mau tidak mau petani kita yang sudah usur itu sudah berkurang, sehingga ini pertanian itu sangat dilandasi oleh SDM-nya. Jadi kalau pertanian masih begitu saja, tunggulah kehancurannya. Baik, siap. Makasih Pak Kadis, Pak Jamal, Pak Fuad. Oke. Baik ya pemirsa, pilkada adalah kesempatan bagi calon pemimpin untuk mendengarkan langsung aspirasi petani dan juga menjadikan isu-isu mereka sebagai prioritas. Petani berkontribusi terhadap ketahanan pangan itu harus diakui dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang diambil. Suara petani di panggung demokrasi tidak hanya didengarkan pada saat mau kampanye saja atau saat kampanye. Ya betul ya Pak Kadis, Pak Jamal, Pak Fuad, tetapi harus terus terdengar. Karena suara yang terus terdengar itu biasanya diingat dan biasanya dilakukan. Demikian perbincangan kami dalam obrolan Parekate kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Ingrid Herman, kerabat kerja undur diri. Sampai jumpa.